Assalamualaikum. Kamerawan yang baru datang ya. Selamat siang. Assalamualaikum. Adin, Pak Heru, Adin. Kali Pak Haji. Sama Nur kalah dhisik kira. Dan sewu. Kalah dhisik. Nggih, sama-sama Pak. Bapak Ustaz, sewu. Dari segala penjuru mengalir ke kota, rakyat desa berpakaian baru serba indah. Setahun sekali naik tren listrik bereng, hilir mudik jalan kaki pincang sampai sore. Akibatnya teng-teng selop sepatu terompe, kakinya pada lecet babak belur berapi. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi sholli sadri wal yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Nidaan Hasanah STMSI, yang saya hormati Bapak Ketua Papartas Blanbluh Bapak Sudarmanto, dan rekan-rekan semuanya, alumni Fakultas Blanbluh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta beserta keluarganya yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama malah pada kesempatan yang kali ini, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah hinayahnya, atas nikmat kesehatan dan kesempatan. Karena kalau kita tidak beri nikmat ya nggak bisa kesini ya. Banyak teman-teman kita yang kepengen kesini karena kondisi nggak sehat, akhirnya nggak bisa kesini. Kemarin saya telepon Pak Komandan Parno yang di Sleman itu, sebenarnya pengen kesini tapi beliau masih kondisi sakit, jadi kita doakan mudah-mudahan beliau cepat sembuh. Kemudian ada beberapa teman kita yang sebenarnya pengen kesini tapi nggak pas barengan acara. Jadi alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa diberi nikmat kesehatan, kesempatan yang dua nikmat itu kadang manusia terlupa. Jadi kita kadang mengetahui dan bermanfaat kesehatan kita ketika itu kita sakit. Makanya kita diberi kesehatan, alhamdulillah bisa menyempatkan diri untuk silaturahmi dalam rangka Sawalan Fakultas Blanbluh pada kali ini. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah hasanah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau. Mudah-mudahan nanti kita diamin-amin dapat syafaatnya, Allahumma amin. Baiklah rekan semuanya yang kami hormati, pada hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu berkumpul. Seperti diketahui pada saat ini kita acara rutin tahunan yaitu acara Syawalan Fakultas Blanbluh UMY yang terus kita usaha untuk lestarikan ya, karena bagaimanapun silaturahmi itu penting, akan nambah umur kita, rezeki kita, dan banyak lagi manfaatnya. Dan itu memang disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk silaturahmi. Kalau kita lihat dari segi untuk kita barangkali tidak perlu dihitung ya, di jarak kita jauh, perlu transportasi, perlu tenaga, kita berusaha untuk sampai sini luar biasa. Jadi perjuangan panjenengan dari Mas sampai sini nanti saya kira Allah sudah memperhitungkan, mudah-mudahan menjadi amal yang baik yang ditulis Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Untuk menyingkat waktu, baiklah rekan semuanya, pada kesempatan kali ini Sawalan Fakultas Blanbluh, sebelum saya lanjutkan di sini saya sampaikan beberapa acara nanti yang kita lalui pada pertemuan Sawalan pada
hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua sambutan dari Ketua Fapertas 90 nanti disampaikan oleh Bapak Sudarmanto. Kemudian yang ketiga ikrar sawalan nanti yang dipandu atau dipimpin oleh Gus Santo atau Bapak Agus Haryanto. Kemudian dilanjutkan tausiah dan doa nanti saya mohon kepada Ustadz Nidaan Hasanah STMSI untuk menyampaikan tausiah pada kali ini. Setelah itu nanti istirahat sebentar untuk kita makan. Kemudian setelah itu ramah tamah nanti bisa monggo silakan untuk karaoke bersama dan lainnya untuk gayang-gayang pada hari ini. Dan setelah itu nanti kita akhiri dengan penutup. Saya kira itu Bapak Ibu rekan semuanya acara pada siang hari ini. Untuk itu monggo kita buka acara Sawalan Fapertas 90 UMY pada hari ini, pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025. Kita mulai dengan buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya sambut dari Ketua Fapertas 90, kami mohon kepada Bapak Sudarmanto, waktu dan tempat kami sediakan. Waalaikumsalam. Ya sudah tunggu dan tentang ya. Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua sehingga teman-teman semua bisa hadir di mobilan. Rekan-rekan sekalian, saya mau ngobrol sebentar nih untuk menyampaikan sesuatu pesan. Pesan itu memang teman-teman sekarang itu masih bisa hadir. Tadi malam saya ngobrol sama Mbak Siti itu panjang. Kira-kira kita itu kalau 20 tahun mendatang gimana? Ya. Kalau masih dikasih umur panjang itu gimana? Saya bilang Mbak Siti, kita bisa silaturahmi seperti ini juga alhamdulillah. Besok saya hanya pesan sama teman-teman semuanya. Kalau di usia kita 70 ke atas, syukur-syukur bisa 80, kita kemungkinan tidak bisa seperti ini. Dan kami hanya berpesan, monggo kita saling mendoakan agar semuanya itu ya silaturahminya tetap ada, tetapi dalam doa. Ya mudah-mudahan teman-teman semua ini bisa sampai umur 30, tapi jangan sampai 200 tahun ya. Nanti tidak ada temannya. Kalau doa itu kan mohon minta panjang umur, tapi kalau bisa jangan 200 tahun. Susah kita nanti dan merepotkan yang masih hidup. Maka dari itu pada kesempatan siang hari ini yang bisa hadir saya mengucapkan terima kasih. Pada intinya acara sawalan ini selalu saya canangkan dalam saya berbicara itu bahwa acara ini adalah acara Fapertas 90 UMY, bukan acara 90 yang di Jogja, tetapi di seluruh teman-teman kita berada. Maka dari itu kami juga mengharapkan dari teman-teman yang jauh-jauh di sana itu untuk mendukung kegiatan yang ada. Baik itu kalau kegiatan yang rutin itu adalah buka bersama dan sawalan. Dan mudah-mudahan kita selaku pengurus dari Fapertas 90 ini kalau pas nggak ada acara itu saling silaturahmi, kita mendatangi teman-teman dulu nyuwun sewu. Kita ke teman Mbak Lela itu alhamdulillah luar biasa. Saya tuh hampir 30 tahun nggak ketemu, tapi setelah ketemu ya ampun Mbak Lela itu nggak ada bedanya. Masih cantik, mohon maaf Mbak Lela, bikin saya tuh sudah habis loh. Itu yang belakang saya juga lebih habis lagi tidak ada. Jadi di sini kami mengharapkan acara-acara seperti ini selain silaturahmi yang kita bicarakan itu yang enak saja. Kita itu gimana ya, sudah bekerja
ya ono sing utang, ono sing ora. Itu kesannya kan urusan duniawi itu kalau di usia kita kan rata-rata 50 sampai 55 ya. Mbak iya, paling ora iki bisa masuk sedekah gitu. Sedekah untuk teman-teman terutama. Mohon maaf, memang kalau ada teman kita yang sakit, kalau ada waktu dan diberi kesempatan dan kuat itu ya ditengok. Kalau misalnya yang di Muntilan ini, di Magelang ini, saya juga mengharapkan teman-teman yang ada di Muntilan dan Magelang ini ya seharusnya saling bersilaturahmi gitu loh. Ojo Mbak Lula ngono lewat gonjeng ke sapa wae. Wah itu jadi kita yang jelas itu tidak bisa terlupakan karena kita waktu tahun 90 itu mempunyai nostalgia yang luar biasa dan tidak terlupakan. Maka dari itu nyuwun sewu di sini Fakultas 90 UMG itu bukan teman kita aja, tetapi sudah menjadi big family. Gayanya bahasa Inggris ya. Jadi big family itu kita berusaha untuk mengenal pasangannya juga. Kita juga kalau bisa mengenal sama anak-anak kita. Kalaupun nyuwun sewu kalau Mas Reza itu anaknya itu mau di pondok mana tuh jauh yang Prambanan itu. Pak Dar nyuwun sewu ini gimana caranya? Ya udah kita percaya dulu, kita ngobrol. Terus kalau misalnya ada teman kita yang dari Slamet Suprapto itu kemungkinan mau hadir juga, dia juga anaknya kuliah di Jogja itu juga dititipkan ke kita. Minimal kalau misalnya ada kejadian misalnya sakit atau membutuhkan sesuatu, menurut saya waktu kita itu kuliah itu kan juga serba kekurangan loh. Karena apa nih Mbak Nahwe berurunan, syukur-syukur. Nah nanti kalau ada Slamet itu ya repot lagi. Nganti apa? Tempewe nganti double karena apa? Memang kita nggak punya duit saat itu. Tetapi sekarang alhamdulillah mudah-mudahan teman semua itu sudah apa ya sejahtera lah, sejahtera. Sing duwe masalah ya engko njaluk dongake kalau Pak Ustaz. Nah, jadi semuanya biar terlepas dari masalah-masalah yang ada. Terus saya juga mengharapkan dari teman-teman kita itu jangan kita berbicara mengenai pangkat ya. Nanti tidak ketemu. Oh pangkat wis jadi kaya Jokowi terus ora kenal wakuan buat itu. Karena kita itu punya nostalgia di era 90. Walaupun gue harus jadi jenderal, bujuku jenderal, ya kita tetap melakukan 90. Jangan begitu. Ya penting, ini pesan dari saya pengurus Fakultas 90. Ya kami mohon jangan lupa selama kita tidak bisa ketemu ini, kami mohon untuk saling mendoakan agar teman-teman itu juga sehat. Sukses lah orang-orang dalam berbisnis, tidak ada sebuah kekurangan. Itu yang kami harapkan semuanya. Monggo, selamat datang Pak Ahmad sama Bu Endang. Ini dari Bandung tengah laut ini. Neng lautnya di bawah yang mati. Ya Mbak Endang ini. Nah, tidak sesuai. Monggo. Terus selanjutnya di acara pada siang hari ini kita itu sebenarnya kita bergiliran. Dalam arti bergiliran itu tempatnya kita mencoba. Dalam arti mencoba itu apa? Teman yang ada di Magelang itu kayak apa toh? Ternyata setelah diadakan, alhamdulillah, setelah kita adakan di Magelang ini, ternyata apa? Teman-teman yang ada di wilayah Magelang ini itu pada kumpul. Senangnya seperti itu. Syukur-syukur kita besok di Bengkulu, di Sumatera. Syukur-syukur nanti Mas Basirun di sana itu bisa mengumpulkan teman-teman yang di sana. Itu yang kita harapkan, gitu loh. Rencana pasti ada, tapi Allah nggak tahu. Menentukan atau tidak kita nggak tahu. Pokoknya intinya kita ada harapan ke situ agar kita dalam bersilaturahmi itu tetap erat. Gitu ya. Ini kemungkinan nanti di tahun depan itu saya rencana itu ngetan. Ngetan tuh belum pernah sekali. Kulon sudah, Kidul sudah, Ngalor juga sudah, ngetan yang belum. Tapi di wilayah yang ini wilayah timur ini nggak ada yang datang ini. Mas Haiful juga nggak datang. Mungkin dari Mbak Eri, Mbak
Eni itu pun yang sering muncul di grup itu juga luar biasa, dalam arti dia itu selalu menggugah, dalam arti pertemanan kita sewaktu di tahun 90 itu luar biasa, selalu ditongol walaupun dibully akhirnya seperti itu. Yang bully itu biasanya yang belakang-belakang saya itu ya. Wah Mbak Umi itu cantiknya luar biasa, fotonya gitu. Tapi itu memang beliaunya seperti itu adalah juga anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga harus menyukurinya, punya teman seperti itu. Ada juga teman nyuwun sewu, Mbak Saryanti itu juga sekarang juga sering muncul, dulu juga rodok lumayan angel. Terus Mbak Siti Afianti itu juga, wah dulu itu juga sulit ketemu, ternyata juga Kulon Progo juga berjaya. Mbak Puja saat itu ya. Jadi pada intinya kita jangan sampai silaturahmi itu terputus, walaupun syukur-syukur nanti anak-anak kita yang meneruskan. Saya paling senang sekali kalau ada acara ini anak bojone digowo, ning bondone rasa digowo, mobilnya sing digowo, omahe rasa digowo. Gitu kan? Sementara itu dulu, nanti kita bisa berbincang-bincang kembali mengenai ke depan Faperta 90 seperti apa. Akan tetapi kami juga mengharapkan bahwa acara-acara seperti ini itu adalah acara milik Faperta 90 UMY, bukan Faperta 90 Magelang, bukan Faperta 90 Jogja ataupun yang di mana-mana. Pokoknya ini adalah Faperta 90 UMY yang ada kampusnya dulu di Cokro Aminoto. Nah, saya kira itu dulu, nanti keburu itu juga dingin. Ada juga Pak Ustadz nanti akan memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan dalam pemberian ini, pemberian bagian nanti, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Yang pada intinya siang hari ini acara adalah halal. Nah, demikian dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ketua, Pak Darmanto. Intinya kita harus bersilaturahmi walaupun sampai tua ya. Sekarang itu kita semakin tua kan kenikmatannya disusul. Ya betul. Sebenarnya Pak Ketua niku coba nggih sudo. Untune kan sudah gila dia mansate ngono ya Kang ya lah. Disuku kacang ya milih-milih disingkir iki. Tapi saya heran Mbak Ella, wis selama tahun ketemu kau jadi kuliah ya? Ya boleh. Jam dari koas asisten. Semoga tetap sehat semuanya kita. Bapak Sarjana belum deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walhamdulillah. Berulang kali saya matur alhamdulillah sebagai pengingat saya dan juga ajakan kepada Bapak Ibu semua bahwa sampai detik ini disadari atau tidak disadari kita masih diberikan hidup sama Gusti Allah. Itu perlu kita syukuri setidaknya dengan ucapan tahmid alhamdulillah. Sedikit mengingat, setiap bangun dari tidur kita juga diajarkan untuk membaca doa bangun tidur, dan kalimat pertamanya juga kalimat tahmid alhamdulillah. Bacaan lengkapnya yang biasa kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kenapa Rasulullah mengajak kita untuk mengucapkan kalimat tahmid ketika kita bangun dari tidur? Karena pada saat kita bangun itu hakikatnya nafs kita itu saat tidur digendam oleh Allah. Lalu
ketika kita bangun itu dikembalikan lagi kepada tubuh kita. Nah, karena dikembalikan, maka kita bisa bangun. Tapi kalau nauf itu yang dipegang Allah tidak dikembalikan, Allah pun mengatakan pasti kita sudah mati. Kalau kita mati bangun tidur, itu bukan kita mengucapkan Alhamdulillah, tapi saudara-saudara akan datang ke rumah kita untuk mengucapkan Innalillah. Maka sebelum saudara-saudara kita mengucapkan Innalillah, jangan pernah bosan kita untuk mengucapkan Alhamdulillah. Entah kondisi hidup kita seperti apa, sebagai sementing Alhamdulillah gitu kan. Urusan loro atau mari-mari yo Alhamdulillah bisa urip. Utang raramung-ramung itu Alhamdulillah bisa urip gitu aja kan. Urip dianggap terkoso ya Alhamdulillah karena masih diberikan hidup. Soalnya kalau sudah mati sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau masih hidup masih bisa untuk bertobat kalau kita melakukan banyak kesalahan. Itu mukadimah saya. Berikutnya, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada siang hari ini, kalau saya baca di banner itu kan judulnya halal bihalal dan temu kangen, kan ada dua. Ya halal bihalal ya temu kangen. Yono halal bihalale ya ada temu kangen. Kemudian ada tausiah yang menjadi bagian dari acara halal bihalal dan temu kangen ini. Oleh sebab ada dua acara itu, maka saya akan menggunakan filosofi sholat jamaah. Filosofi sholat jamaah dan yang berbeda dengan filosofi sholat sendirian. Saya cerita sedikit tentang sholat sendirian yang dikerjakan oleh Rasul kita untuk peningkatan amaliyah kita, supaya kita nanti lebih bermanfaat hidup kita dan kita jadi lebih tahu tentang hidup ini supaya tujuan hidup kita tercapai. Tapi sebelumnya saya perlu menyampaikan dulu kepada ibu dan bapak semua, atau mas-mas dan mbak-mbak saya semua gitu. Di acara siang hari ini yang hadir adalah alumni Faperta 90 ya, Faperta UMY 90. 90 ibu dan bapak sudah, atau mas dan mbak sudah masuk kuliah. Tahun 90 itu saya belum lulus SD. Itu masih kecil. Barangkali mungkin saya masih umbelen, barangkali gitu ya. Tahun 90 gitu. Nangisan, cengeng gitu, belum lulus SD. Dan sekarang saya harus matur di depan ibu dan bapak yang saat saya belum lulus SD, ibu dan bapak sudah masuk kuliah. Jadi pengalaman hidupnya kan beda. Ibu dan bapak lebih banyak daripada saya. Itu yang pertama. Tapi sekalipun saya matur di hadapan ibu dan bapak, saya mencoba untuk percaya diri itu daripada saya nanti minder. Cukup percaya diri aja. Kenapa percaya diri? Supaya saya lebih mantap untuk menyampaikan materi yang saya sampaikan pada ibu dan bapak. Dan berikutnya, karena usia kita terlalu jauh gitu ya, saya belum SD, bapak udah kuliah gitu. Ya secara usia semakin tua itu biasanya sudah semakin rojo pikirannya itu sudah berpikir sampai ke mampu tanah gitu. Nggak sing muda-muda itu kan belum, seperti saya itu kan mampu tanah itu saya adoh gitu. Semakin tua itu kalau pikirannya mampu tanah benar-benar gitu. Apa iya kan? Ya, saya kira-kira begitu kan.
Nah, tapi setidaknya saya matur bagi bidan. Sekalipun usia kita jauh berbeda, tapi kita punya doa yang sama. Ya, doa yang sama. Doa yang sama itu sebagaimana yang kita baca setiap hari. Itu sudah diajarkan oleh guru-guru kita dulu. Karena itu tercantum juga dalam Al-Quran. Doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa itu kalau kita terjemahkan secara singkat, ya Tuhan kami, berikanlah kehidupan kami di dunia ini baik, kemudian di akhirat juga baik. Tapi yang lebih menariknya lagi, ini yang jadi poin penting kita, adalah wa qina adzabannar, dan dijauhkan dari api neraka. Jadi ada 3 poin itu ya, 3 poin itu. Di dunia itu baik, kemudian di akhirat itu ada 2. Di akhirat itu kita minta yang baik. Kalau minta yang baik itu artinya bisa masuk surga, terjemah saya. Kemudian yang kedua, dari poin yang kedua adalah wa qina adzabannar, dan juga dijauhkan dari api neraka. Jadi di akhirat itu ada 2 komponen penting yang tidak boleh kita abaikan. Yang pertama adalah bisa masuk surganya, yang kedua adalah dijauhkan dari neraka. Mungkin barangkali bagi kita itu perkara sepele. Oh, itu enggak sepele. Sing sepelekan itu berarti itu masih perlu banyak memahami lebih dalam di akhiratnya. Ketika kita tanya coba, siapa yang pengen masuk surga tapi harus dicuci dulu di neraka? Ketika kita tawarkan kepada teman-teman kita, itu nggak ada yang mau. Kemudian tawaran yang kedua, siapa pengen masuk surga tanpa masuk neraka? Semuanya pasti ngacuh. Jadi ketika kita di akhirat itu bukan hanya semata-mata pengen masuk surga, tapi juga pengen dijauhkan dari neraka. Itu penting. Nah, bagaimana di dunia, pengen iki urip kepenak, ora rekoso, gitu kan. Seperti angan-angannya orang-orang sing rada tinggi-tinggi angannya itu. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga, kan angan-angannya begitu. Pokoknya penak ora tau loro, ora tau ngrasake rekoso, itu kan pengennya begitu. Tambah lagi tak, istri muda. Nah, itu. Di akhirat juga pengennya begitu. Ya. Nah, doa yang kita harapkan ini yang perlu kita koreksi di usia-usia yang sudah mendekati usia-usia pensiun bagi pegawai. Yang perlu kita koreksi, apakah benar atau apakah yang sudah saya kerjakan selama ini itu bisa memuluskan saya masuk ke surganya tanpa harus ke neraka, atau saya bisa besok masuk ke surga tapi tetap masuk neraka. Nah, kita masih di dunia dan belum tahu nanti kejadiannya di akhirat. Oleh sebab itu kita di dunia ini perlu untuk koreksi dulu. Nah, salah satu koreksinya, karena di acara siang hari ini adalah hal dalam pemerintahan, saya akan memberikan materi singkat saja. Kenapa saya singkat? Saya menggunakan filosofi sholat jamaah yang berbeda dengan sholat sendirian. Sholat jamaah itu dulu pernah dilakukan oleh sahabat Nabi. Saking senangnya imamnya itu bacaannya bagus, kemudian sholatnya lama, kemudian jamaahnya itu ada yang komplain kepada Nabi. Kemudian Nabi itu akhirnya mendapat laporan kalau pernah sholat jamaah, sholatnya itu kelamaan. Akhirnya Nabi itu menegur kepada imamnya, kamu jangan pengen fitnah. Itu kalimat Nabi. Fitnah beripun Nabi, apa salah saya? Karena engkau mengimami jamaah dan kamu tidak memperhatikan siapa jamaah kamu. Bacaan kamu yang bagus, kelamaan. Jamaahmu itu banyak yang tua, banyak yang sakit, banyak yang pengen kerja juga. Jangan sakarpe kamu jadi imam. Itu teguran Nabi kepada imam. Nah, di acara sawalan pada siang hari ini kita kan ada temukanan 1 jam untuk ngaji, temukanannya 15 menit, itu nggak menarik.
Wong sing dipingin ini temu kanane kok. Maka saya juga harus menggunakan filosofi itu. Jadi temu kanannya itu nanti yang lama, kemudian ngajinya rasa sesuai, begitu kan? Kira-kira begitu ya. Itu filosofi sholat jamaah ya. Reformasi. Nah, itu untuk catatan kita juga. Jadi imam sholat jamaah itu nggak usah lama. Kecuali lah saya matur kecuali jika memang jamaahnya itu sudah siap semua untuk sholat yang lama. Nah, kemudian saya akan sedikit bedanya filosofi sholat jamaah dengan sholat sendirian. Sholat sendirian Nabi itu pernah Siti Aisyah. Saya menggunakan Aisyah dengan kata Siti itu ketika saya ditanya kok nopo nggak Siti, saya tidak tahu juga. Nah, karena banyak Siti juga. Jadi Aisyah nang Jawa jadi Siti Aisyah. Khadijah jadi Siti Khadijah gitu kan kita nggak tahu juga gitu. Fatimah jadi Siti Fatimah, kenapa saya tidak tahu juga. Saya barangkali perlu belajar kenapa menggunakan Siti itu di Jawa itu saya tidak tahu. Aisyah itu pernah bertanya kepada Rasulullah. Beliau menyampaikan begini. Karena Aisyah itu melihat sholat malamnya Rasulullah yang membuat kakinya Rasulullah itu bengkak-bengkak, ada yang menafsirkan begitu. Ada juga yang menafsirkannya itu kakinya itu pecah-pecah. Kemudian Aisyah itu kan bertanya, ya Rasul, engkau itu kan dosanya yang lalu dan dosanya yang akan datang itu sudah diampuni. Kenapa engkau sholatnya sedemikian lama? Kalau kita ingin tahu seberapa lama sholat malamnya Nabi, kalau dihitung dengan waktu saya tidak tahu ya. Tapi kalau kita baca di beberapa riwayat, Nabi itu sholat malam karena sholatnya sendirian, tidak mewajibkan jamaah kepada sahabatnya, betul-betul sendirian. Itu Nabi kadang setelah Fatihah itu surat yang dibaca surat Al-Baqarah, kadang surat An-Nisa, Ali Imran, itu yang dibaca oleh Nabi. Kita nggak usah bayangin Al-Baqarah itu berapa ayat, totalnya 286 ayat. Nah, kita jadi bengong 286 ayat itu 2 ayat, 8 ayat atau 6 ayat, yaitu 286. Itu Al-Baqarah. Nah, karena kita kebiasaannya surat yang dibaca surat-surat pendek kemudian hanya 3 ayat, 8 ayat, ya barangkali begitu takut. Oke banget gitu. Lama kan surat Al-Baqarah. Kemudian yang berikutnya, ketika Aisyah itu ditanya, sholat malamnya Rasulullah itu bagaimana? Rasulullah itu sholat malam itu Aisyah menjawab 11 rakaat, 2 rakaat, kemudian 1 witir. Kemudian sujudnya Nabi itu kalau dihitung itu kira-kira 50 ayat. Itu sujudnya 50 ayat. 50 ayat itu berapa menit? Kita tidak tahu. Itu di beberapa kitab dibuka itu ya beda-beda. Ada yang 15, ada yang 10, ada yang 20, bahkan ada yang 25. Tapi ada juga yang menghitungnya itu 1/3 dari 1/5 jam. Itu kalau orang matematika 1/3 kali 1/5 kan 1/15. 1 jam 60 menit. Itu berarti 60 menit dibagi 15, 4 menit. Sujud itu 4 menit. Yang dibaca panjang, sujudnya aja 4 menit. Kira-kira berapa jam sholat malamnya Nabi? Itu nggak bisa kita barangkali untuk kita tiru susah lagi. Mau naik sholat malam itu rasa susah gitu. Nabi itu lama banget. Nah, Aisyah sempat bertanya, kenapa engkau melakukan ini? 5 atas nama hada ya Rasulullah. Kenapa engkau mengerjakan ini? Padahal dosamu yang lalu dan yang akan datang itu sudah dihapus. Kalau kita sebagai orang Jawa itu kan akan mengatakan, ini kurang gawean. Wis kurang gawean. Wis ganjaran itu turah-turah saya juga melakukan itu kangelan meneh. Repot meneh. Gitu kan? Kita menyebutnya itu kerepotan, gitu kan? Tapi itu dikerjakan oleh Nabi. Lantas apa jawaban Nabi? Nabi hanya mengatakan, apakah kamu tidak suka? Apakah aku tidak boleh jika aku bersyukur pada Allah? Itu jawaban singkatnya Nabi. Jadi Nabi itu
mengerjakan sholat malam yang begitu bagus dan begitu lama, jawabannya aku ki mau syukur. Ingat, aku ki mau syukur gitu. Kita mengatakan kerepotan, sedangkan Nabi itu menjawabnya aku hanya bersyukur. Kalau kita gunakan dua diksi itu, sebenarnya bisa kita kolaborasikan. Apa syukur itu? Syukur itu orang yang mau kerepotan. Jadi tanda kebersyukuran kita itu jangan-jangan sopo sing gelem repot sing apik. Itu salah satu tanda syukur kita. Orang mau gelem nglakoni sing apik, ini gelem kerepotan. Padahal zaman sekarang sopo sing gelem repot. Nek iso rasa repot. Nek iso sing praktis. Tapi kata Nabi, bukan hanya kata Nabi, yang dilakukan oleh Nabi yang bagi kita itu merepotkan, justru itu yang disebut dengan kebersyukuran. Jadi kalau seandainya kita menggunakan kaidah kebersyukuran, bagaimana kita menggunakan cara Rasulullah aja lah menjelaskannya. Wah, belum repot itu syukur. Gitu. Repot sing apik itu syukur. Nglakoni sing apik syukur. Belum nglakoni sing abot, ning sing nglakoni nganggep enteng. Dan kita akan mengatakan kepada orang itu wah wonge entengan. Jadi wong lek nglakoni iku janjane wong liya kabotan, gitu. Wong liya ora gelem nglakoni, kita mau mengerjakan. Padahal itu bagus. Nah, orang lain mengatakan wah entengan. Wong sing abot itu belum dilakoni. Betul-betul enteng. Maka orang yang bersyukur itu dia mau kerepotan, dan orang lain akan mengatakan itu entengan. Itu bisa menjadi salah satu definisi kita dan bisa menjadi tanda bagi kita. Jangan-jangan aku harus bersyukur apapun. Nah, kemudian kalau konsepnya Al-Quran, la in syakartum la azidanakum. Orang yang bersyukur itu oleh Allah dijanjikan menjadi orang yang bahagia, orang yang hatinya itu selalu ceria, hatinya tenang. Oleh Allah dijanjikan la azidanakum, akan saya tambah nikmatmu untukmu itu tak kasih. Nikmatku tak kasihkan untuk. Itu janjinya Allah kepada orang yang bersyukur. Makanya tidak heran orang yang entengan nglakoni apik terus. Dia itu nek cara Jawa ngarani bojone ki oke. Lah pikire praktis, ora gelem rekoso, jaluke penak-penak tok. Itu ora ketemu kamusnya. Itu tidak ketemu kamusnya. Kalau seandainya ada bejo ora terulang kembali. Padahal kalau bersyukur itu terulang terus. Dalam salah satu kajian psikologi sama psikologi, Nabi itu kan pernah diteliti tingkat tekanan ujiannya Nabi terhadap tingkat well-being atau kesejahteraannya Nabi. Itu pernah diukur. Kalau di hadis sudah jelas, Nabi itu orang yang ujiannya paling besar. Secara psikologi, orang yang ujiannya paling besar, maka dia stresnya paling besar. Itu psikologi umum. Tapi seorang Nabi itu mengajarkan kepada kita, mengajarkan hidup pada kita, bagaimana kita hidup sekalipun dengan tekanan yang tinggi, tapi well-being-nya juga tinggi, kesejahteraannya tinggi. Itu hanya ada di dalam ajaran Islam. Maka tadi oleh Pak Ketua sering disampaikan, mau di orang mau takutnya kalau Ustadz, apa jenis Ustadz kira di masalah? Ya Ustadz ini ada masalah. Kadang-kadang Ustadz ini ngerti dalam tuning, cuma gitu aja. Semuanya punya masalah. Nabi paling besar masalahnya, ujiannya paling besar. Ustadz itu juga ujiannya besar. Tapi karena ramuan atau resepnya itu ada yang diketahui, maka tingkat kebahagiaannya atau tingkat well-being-nya bisa lebih tinggi. Nah, ini kan harapan kita di dalam kehidupan ini, kita ingin bahagia hidup di dunia. Nah, apalagi nanti di akhirat. Nah, saya singkat saja karena nanti yang paling lama temukannya. Singkat saja. Di akhirat itu kebahagiaannya itu ketika orang bisa masuk surga tanpa masuk neraka, itu yang paling hebat. Itu siapapun dari kita pasti mau begitu. Terus kita bertanya bagaimana caranya? Apa yang menjadi penyebab kita itu nanti bisa masuk neraka itu apa? Saya akan berikan satu teori saja dari Nabi. Nabi itu pernah berkata kepada sahabat, kamu tahu nggak muflis itu? Sahabat bertanya, muflis itu nopo Nabi? Muflis itu bangkrut. Bangkrut itu gimana Nabi?
Nabi bertanya, kira-kira bangkrut sing kok maksud kepiye? Sing kok mudenge piye? Kemudian sahabat menjawab, ya bangkrut itu seorang di emas, seorang di bondo, orang di apa itu bangkrut. Oke, langsung Nabi memberikan jawaban. Orang yang bangkrut itu besok di hari kiamat adalah umatku sing neng dunia sholat 5 waktu beres, poso Ramadan beres, nganti tekan kaji beres. Ning, nah, ada ningnya itu. Ningnya apa? Pahala dari sholat, puasa, zakatnya itu ada. Tapi ketika dia mati juga membawa sengit karo koncone atau hilang, nglendengi sedulure atau mari-mari gitu ya. Ngelarani sedulure tanggane atau mari-mari gitu. Membunuh orang lain, menyakiti orang lain, memakan harta orang lain, itu dibawa. Maka besok ya, orang yang disakiti, orang yang dibunuh, orang yang dimakan hartanya, itu akan mendapatkan pahala dari orang yang menyakiti. Saya berikan contoh. Saya misalnya, saya menyakiti ibu dan bapak semua, tak larani kabeh. Maka besok di hari kiamat, pahala saya itu akan saya serahkan kepada ibu dan bapak semua. Jika pahala yang sudah saya dapatkan itu belum melunasi dari yang saya bagikan kepada ibu dan bapak, iki urung lunas, urung cukup. Kemudian apa yang disampaikan Rasulullah kepada kita? Yang disampaikan adalah dosa-dosa ibu dan bapak akan diserahkan kepada saya. Pertanyaan kita terus, sekarang saya pahalanya di mana? Sudah nggak ada. Sing ono wong dosa. Dosa dari mana? Dosa limpahan dari dosa ibu dan bapak. Kalau saya masih punya dosa, apakah pantas saya masuk surga? Kurang pantas. Maka mau tidak mau saya harus masuk neraka dulu. Maka dalam catatan saya pribadi, banyak yang menjadi penghuni neraka besok itu bukan karena dia tidak sholat sama tidak puasa. Sholat dia beres, puasa dia beres, neng sing dadi ganjel itu masalah dosa sosial. Oleh sebab itu, supaya kita bisa bebas dari neraka, kalau hubungan sama Gusti Allah bagus, sekarang perbaiki hubungan sama manusia. Yang ada dalam hati kita, sing isih ana rasa jengkel, dengki, iri, nggak senang sama yang lain, buang semuanya saja. Karena itu yang akan menjadi pengganjal kita besok masuk ke neraka, masuk ke surga. Dan pasti kalau kita masih punya dosa, pasti masuk neraka dulu. Padahal yang kita harapkan di akhirat nanti, atina fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagaimana wa qina adzabannar itu bisa kita tempuh? Nah, setidaknya dengan kita tidak banyak berbuat dosa sama orang lain, itu akan mengurangi dosa kita dan bisa menjadi memperlancar kita masuk ke surga. Itu harapan kita. Maka Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu bukan hanya semacam hafalan di mulut saja, tapi itu maknanya penting sekali. Jadi kalau besok masih di akhirat kok isih ning neraka, barangkali di donga dhewe iki lho mudeng. Oleh sebab itu kita coba mudengkan dari doa kita. Kalau kita sudah mudeng wa qina adzabannar, jauhkanlah aku dari neraka. Padahal syaratnya jauh dari neraka kalau sholat kita beres, puasa kita beres, hubungan dengan Gusti Allah beres. Syarat yang kedua, hubungan sama manusia kudu beres. Ora ono masalah. Nek ono masalah ning akhirat tetep usul neraka. Itu menjadi catatan kita. Ini yang saya sampaikan karena sudah cukup waktunya. Oke. Maaf sebelumnya Tat. Oke. Tadi Ustaz kan bilang terkait hubungan hablum minallah. Hablum minannas. Ya, ada hablum minannas. Apakah urusan dengan hablum minannas ini yang masa lalunya bisa menjadikan ganjalan untuk masuk surga? Masa lalu ya? Iya, masa lalu. Misalnya tadi Ustaz tahu dengan bahasa Gabrul. Gabrul. Ya. Bentar, saya nanya. Terus saya ngomong. Apakah dengan bahasa Gabrul itu kalau Ustaz tahu bisa menghambat atau mengganjal masuk surga? Saya jawab nih. Iya. Selama urusan itu belum beres, itu jadi pengganjal, Pak. Jil.
Kalau sudah diberesi, beres Pak. Nah, kalau sudah diberesi, beres. Saksi kuwi. Ya. Saksinya Mbak Nak. Saya bakoynya Mbak Nak kabeh. Ngaten Pak nggih? Iya, makasih Pak. Ustaz, Nggih. Ustaz iki tambahan aja. Jadi ketika kita ada ilmu dan amal ya. Nggih. Ketika beramal itu kita harus ada ilmu. Tapi ketika suatu saat kita berbuat sesuatu belum punya ilmu, itu kan dianggap kita belum tahu. Dan ketika kita tidak tahu berarti kita tidak terkena hukum. Nah itu tadi kata gabrol itu dulu paham apa belum? Gabrol itu nggak salah. Kalau dulu belum paham gabrol itu nggak tahu kalau itu salah berarti kan tidak menjadi beban kita. Berarti kalau tahu gabrol itu salah berarti jadi beban. Ya itu bahasa filsafatnya filsafat ya. Sosiologinya namanya apologetik. Apologetik Pak. Ada pembelaan boleh lah, ada pembelaan. Ya. Bolehlah ada pembelaan. Ngoten Pak. Ya, artinya itu kalau belum punya ilmu, dia belum tahu itu masih punya Laras itu. Itu kan di Al-Quran dikatakan laisa alaikum junahun fima akhtatum fi walakin ma ta'ammadat fi qulubikum. Tidak ada dosa bagi orang yang mengerjakannya tidak disengaja atau ketidaktahuan. Dan tetapi itu akan mendapat dosa manakala itu disengaja. Itu salah satu kalimat yang hampir sama nggak tadi? Kalau disengaja? Apa? Kalau disengaja. Ada dosanya. Lali kan? Itu ya. Lali orang. Lali gitu kau kira ya? Jika kira tempenya ya. Salah satu simpulan yang tadi ditanyakan yang terakhir itu, paling enak itu memang orang yang paling tidak tahu itu paling enak. Karena tidak ada dosa bagi orang yang tidak tahu itu paling enak. Maka bagi orang-orang yang tidak tahu itu biasanya dia akan ngelesnya begitu. Ngeles ya? Bukan, artinya begini. Orang yang tidak tahu itu kan tidak ada dosa bagi yang tidak tahu. Makanya supaya kita tidak terkena dosa, mending rasa ngerti daripada ngerti, biasanya begitu. Biasanya begitu. Tapi kewajiban mencari ilmu. Tapi akhirnya jadi bang. Halo? Jadi bang, kalau tidak ngerti apa-apa kan. Nah, biasanya akhirnya begitu. Oke, nggih. Matur nuwun untuk siang hari ini. Mohon maaf. Nggih, lanjut. Ada katanya dengan masalah gabrol tadi. Nggih. Kenapa orang-orang itu menyadari gabrol kok di usia tua? Oh, gitu. Bau tanah tadi loh. Sarap balik. Mengapa sadarnya kalau sudah tua? Oh, gitu. Soalnya kemarin itu nggak pernah ngaku, Pak. Nah, tua ini baru ngaku semua ini. Oh, gitu. Scruding apa? Scruding. Itu di satu sisi ada masa psikologisnya ada gitu ya, ada psikologisnya gitu. Psikologi remaja sama psikologi orang tua itu kan beda. Makanya termasuk kalau kita lihat di beberapa pengajian itu yang muda sama tua kan lebih banyak yang tua. Iya, di beberapa pengajian itu kita lihat di masjid-masjid itu, termasuk yang saya amati di kampung saya, khususnya untuk suatu berjamaah itu paling banyak kan tua-tua. Yang tua-tua itu di masjid sebulan gitu, yang nom-nom sudah berturu dibuka angel gitu. Ya kira-kira begitu. Ya. Nah, tapi psikologi orang itu kan juga ada yang namanya, saya tidak tahu namanya ya. Tapi kalau dalam pengalaman kita itu dulu kalau mau ujian namanya SKS, sistem kebut semalam. Wah, ini semepet itu kayak digarap. Nek rumong sosnya mati itu kayak tobat gitu. Ini rumong sono bisa suwe lah gitu. Dulu ya kayak kita skripsi lah gitu. Skripsi sih terus semester posik lah. Skripsi sih setahun posik lah. Mulai skripsi kurang sesasi dulu agak digarap. Lagi menungso kayak gitu. Umumnya begitu. Nah, sekalipun ada yang
tidak sama dengan itu, tapi umumnya kebanyakan begitu. Kenapa nggak perlu itu sadarnya kalau sudah tua, mergane rumongso. Gue misalnya mati aku di seksual yang kono seperti gitu. Gorengan yang 5.000 siji gitu. Itu saja nih, atau ada lagi? Mohon maaf. Kalau sudah saya tutup dengan doa karena tadi sudah ada permohonan doa. Mari kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Hidayat. Mudah-mudahan yang disampaikan akan bermanfaat terutama kita semuanya, terutama masalahnya Gabriel tadi. Menata hati masing-masing, ini keresahan. Monggo hati kita halalkan. Jadi ketika kita itu nanti untuk saling maafkan, hati kita benar los, tidak ada ganjalan seperti itu. Monggo waktu kami berikan pada Bapak Saryanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami alumni Fakultas Pertanian UNJ 90. Kami alumni Fakultas Pertanian UNJ dengan penuh keikhlasan dan kerendahan hati, dengan penuh keikhlasan dan kerendahan hati, dengan berkah Allah Subhanahu wa taala, dengan berkah Allah Subhanahu wa taala, kami menyatakan satu dengan tulus kami mohon maaf kepada seluruh rekan alumni. Dengan tulus kami mohon maaf kepada rekan seluruh alumni atas kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, dalam ucapan, tindakan ataupun perilaku kami selama ini. Dua, kami juga dengan sepenuh hati memberi maaf atas segala hilaf. Dan kesalahan kepada rekan-rekan alumni. Kepada kami. Semoga saling memaafkan ini menjadi awal dari keberkahan dan kebahagiaan bagi kita semua. Tiga, kami berkomitmen untuk terus menjaga dan mempererat tali silaturahmi. Hubungan persaudaraan antar alumni. Serta mendukung kemajuan Fakultas Pertanian agar tetap menjadi kebanggaan kita bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Serta memudahkan langkah kita dalam menjalankan kebaikan di masa depan. Saya kira cuma itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan teman-teman bisa duduk kembali. Mudah-mudahan dosa antara kita sama Fakultas Pertanian sudah tidak ada hari ini, putus kosong-kosong ya. Mudah-mudahan kedepannya kita saling berjaga, tidak saling salah menyalahkan ya. Tapi nanti membuat luhur, monggo nanti Bapak Ibu semuanya dipersilakan untuk makan di belakang, sudah siap ya. Bisa makan dulu, nanti bisa kalau dulu setelah sholat luhur kita lanjutkan nanti setelah sholat luhur tamah-tamah dan lain-lainnya. Saya kira itu bahwa semuanya monggo waktu bisa dimulai untuk bersilakan makan. Pak diboleh Pak Ustadz, monggo Pak. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya. Gimana menunya Bu?
menunya luar biasa, ada semangka, Ya. gereh ya ini. Gereh. Gereh ya. Asin ya, asin banget enak. Terus ayam bakar. Ya. Tempe, tahu. Terus nah ini urap khas Magelang ya. Oh, terancam ya, terancam. Oh. Jadi masih mentah. Nah, ini jalodeh. Jalodeh ini Lodeh. luar biasa. Makanan desa ini sedap. Seorang pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Minal aidin wal faidin, Ayamnya. maafkan lahir dan batin. Dua orang gak untung. Langsung selutup ya, Pak. Pak Nur. Kompliti, Pak Nur. Iya, Pak Haji. Oh, ayamnya. Siap. Milih buku apa gagah? Nah, derek. Sing penting mboten wau nika lho. Gabru-gabru. Kira ngobong gabru ini. Wis sah nek niki. Masuk kira nek kira ngobong gabru. Mhm. Siap, mungkin Bu. Mantap, Pak Nur. Rapot gampingi rak kono, Mbak. Nah, niki sing dingendekake wau, Pak. Tempene napa tahune sing digabru wau. Tahu tempe. Tahu tempe. Jadi nek tempene ora tahune condoro. Nah. Nah, kok kene kapan, Bat? Lahir dan batin, selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Minal aidin wal faidin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Enggak, Bu. Mas video jenengane jahat. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Lodeh Magelang. Terancam. Ceritani. Ayam sembuh. Oh iya. Mantap. Sambelnya kelewatan. Kompliti semua. Pokoknya sukses selalu untuk Fakultas 90 UMJ. Semangat seduluran selawase. Sekali naik tren listrik pereng, hilirmu di jalan kaki pincang sampai sore. Akibatnya teng-teng selop sepatu terompet, kakinya pada lecet babak belur berapi. Senyum. Baik, teman-teman semuanya, alumni Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Angkatan 90. Hari ini kita melepas kangen. Mari bersama-sama kita melepas kangen itu. Kita nyanyi bersama, kita beramah tamah bersama. Masih ada kasih.
yang dulu begitu indah. Ingin ku dengar desah bisikmu saat bersama. Masih ada untuk kehadiranku, masih adakah cinta yang tersisa di hatiku. Jauh aku berjalan dalam kesendirian, akhirnya ku akui kau ternyata begitu berarti. Akhirnya ku akui kau ternyata begitu berarti. Oke, terima kasih. Monggo yang Mas Basirun atau yang lain monggo. Ya, Mas Basirun, oke. Juga sama Mas Basirun sing lagune apa? Mas Basirun namamu sayang, mengapa masih saja kau lakukan cintaku, ketulusan hatiku ku persembahkan hanya untukmu. Sayang, andaikan kau dapat melihat hatiku, kau akan menyadari betapa ku sangat mencintaimu. Mantap. Dugeme kok wae? iya. Ngedum-dume kok wae? Iki lho. Iki kok rampungnya mandi banggai sete. Nah, rampungnya maghrib Mbak King. Oh, benar. Tenang wae, tekan maghrib kok kok ngene. Kami mohon untuk Mbak Lela, Mbak sama Mbak Ya fokus iki lho digatake sing arep ngomong iki. Kami harapkan untuk ke depan untuk menyampaikan Sekarang keluar dulu. Monggo ini ada Mbak kira-kira Sulis dan Mas Santo. Mas Santo. Mas Santo wis maju, Mbak Sulis sik no. Mas Santo iki kan mau mudah maju wae. Kowe kasihan Saryawan. Oh, Saryawan. Kurang apa ya kira-kira Saryawan? Gampang kayak kenalog rampung. Gitu. Monggo Mbak Nur Titi, Mbak Lela juga ini juga untuk menyampaikan sesuatunya. Iki nyak dhewe isin. Oh iya. Mungkin ngono ki lho senengane iki mesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini tentu kita sangat berbahagia karena bisa bertatap muka di tempat ini dalam acara halal bihalal dan temu kangen dalam keadaan sehat tanpa ada halangan satu apapun. Saya sebagai tuan rumah sih. Sebagai yang ditempati di sini, mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berkenan hadir untuk melaksanakan acara halal bihalal ini, dan saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyambut kedatangan teman-teman semua ini tidak mungkin ada yang tidak berkenan, hanya ala kadarnya seperti itu. Kemudian untuk kesan-kesan ya, harapannya, harapannya untuk tahun-tahun yang akan datang, saya pribadi mudah-mudahan bisa bergabung, bisa saya pribadi
Saya pribadi mudah-mudahan bisa bergabung karena sekarang ini tambah personel Mbak Ella, jadi mungkin nanti kemana-mana saya bisa mengajak dengan Mbak Ella, ada partnernya. Kemudian kesan saya tentu sangat berbahagia. Tidak bisa saya mengutarakan kebahagiaan saya karena teman-teman ini jelas meluangkan waktu untuk bisa hadir di tempat ini adalah suatu kebanggaan bagi saya. Kemudian pesannya, dengan acara seperti ini mungkin kita bisa mempererat tali silaturahmi kita, persaudaraan kita yang mungkin dalam bahasa Jawa yo seduluran sakawasi gitu ya, seperti itu. Saya kira itu saja dari saya. Bentar, ada lagi. Saya mau menanyakan untuk Fapertas 90 itu untuk kedepannya mungkin dari Mbak Sulis atau Mbak Sulis itu kira-kira apa? Kalau misalnya sekarang itu kan jadwalnya buka bersama, sawalan, mungkin ada hal yang lain bisa menarik teman-teman itu agar ikut senang di sini. Dan kalau ada pertemuan atau kegiatan seperti ini tuh dia itu ada antusias untuk hadir. Itu kira-kira apa, Mbak? Gitu loh. Karena di usia setua kita ini mungkin ada gangguan kesehatan atau apa, ada itu agar muncul. Apakah kita itu harus ada hadiah atau diundangkan artis untuk menyanyi atau ustadz yang kira-kira atau gus yang kira-kira terkenal atau gimana gitu, Mbak, agar teman-teman itu ada antusiasnya untuk hadir. Sebenarnya kalau dari saya pribadi ini kan acara kekeluargaan guys sebenarnya guys. Jadi kalau misalnya ada event tadi yang didatangkan dengan apa gus yang lagi viral atau yang lainnya sebenarnya juga tidak terlalu berpengaruh bagi saya, karena kita tahu dari sekian teman yang hadir dengan domisili yang berbeda, dengan kesibukan yang berbeda-beda. Nah ini yang mungkin sulit untuk menyatukan kita dalam kondisi yang seperti ini. Nah mungkin yang selama ini sudah berjalan ada buka bersama dan halal bihalal, tentu saja mungkin kalau ada 1-2 teman kita yang punya gawe itu mungkin baru bisa kumpul-kumpul ya. Tapi kalau ada acara lain apa kira-kira? Piknik katanya. Berarti kudu nabung ya piknik. Ibu-ibu ini mesti nabung. Itu pun kalau dari rekan-rekan semuanya, dari teman-teman ini ya kebetulan juga ada waktu kita bisa bertemu. Mungkin pusatnya masih di Jogja ya, atau ya mungkin di tempat lain, monggo. Kalau misalnya, kok saya yakin dari teman-teman ini kalau misalnya ada waktu, saya yakin beliau ini juga bisa hadir seperti itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman selalu diberi kesehatan. Dan kalau ada acara seperti ini, ada waktu diusahakan untuk hadir. Dan satu lagi, tidak lupa kami sarankan bahwa acara ini adalah acara milik kita bersama, bukan acaranya Faperta Magelang. Nah, itu adalah Faperta 90 UMY yang teman-teman itu berada dimanapun berada. Contohnya ono sing ning Bengkulu itu Mas Basirun, ada juga yang itu Mas Reja itu dari Kalimantan sampai ke sini. Itu antusiasnya besar karena dia mengingat bahwa di Faperta 90 itu apa? Ada memori yang tidak bisa dihilangkan. Gitu nih. Ya. Mungkin gitu. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Sulis. Ya, luar biasa. Itu hadiah 1 juta ini dari warung mah nggih. Ayo artis wae to ya. Ayo bang artis apa ya? Monggo dipersilakan Mbak Lela Mogarina. Jenenge siapa lagu? Mbak Ella silakan monggo. Aku kelingan di zamane kuliah Mas. Nek angkat semangat kae. Wah semangat ae. Luar biasa. Iki katurune ning lek kok ya. Monggo Mbak Ella. Aku kok mau ini? Yang memberikan pesan-pesan terus Faperta 90 itu untuk kedepannya kira-kira untuk digimanakan agar tetap terjaga silaturahmi seperti ini. Tadi sudah diwakili oleh itu kan dari suaranya Mbak Sulis, mungkin dari Mbak Ella itu mungkin beda.
selama ini kemana ya? Toko lek aku lek. Toko. Ya Allah. Ya, saya kalau mendengar teman-teman kumpul itu saya ya senang. Gitu. Jadi saya sok Mary gitu ya. Nek Mary dalam hal Pak Ustaz wis kondo belum mau. Wes, nek urang kan ganti benek kayak gitu. Jadi Pak Mary betapa teman-teman itu diberi rezeki waktu, rezeki kesehatan, dan rezeki kelonggaran untuk melangkah seperti itu. Nah saya kok yang dilalah, nek jare Pak Kolek ndi mau? Nah itu sama. Kasih Kolek. Saya tetap meri karo Mas Joko. Oh Mas Joko. Dungane apa mau jare? Ora tak cedekke kok ndak ditiru Mas. Oh nek kok pasar ndak ada reni iki. Harapannya ya mudah-mudahan kalau kita itu sudah terpisah oleh jarak dan waktu, karena memang rezekinya seperti itu. Tetap karena kita juga meniti usia yang tidak tahu kapan berhentinya. Ya paling tidak monggo saling mendoakan, saling ngaruh ke monggo. Iki aku jadi dinyano iki bariki mesti didenda jaran ya. Didenda ngerti ya kan. Kaya utang. Utang ngono ya. Ora iki ora maksud ngono lho. Kan selamat ora lho Mas. Ya seperti itu saja, saling mendoakan. Monggo saling menjabat tangan karena sudah menjadi keluarga yang besar dan tersebar di mana-mana. Memang itu konsep keluarga ini. Kalau untuk program apa-apa kok saya belum punya yang bisa digunakan untuk memajukan. Mungkin memajukan kita hanya untuk sementara adalah mengikuti bagaimana Allah menempatkan kita di mana-mana dengan banyak keadaan, dengan banyak kegiatan. Mudah-mudahan semuanya nanti menjadi barokah untuk semua. Amin. Sekali lagi matur suwun untuk rawuhnya, mohon maaf untuk kekurangan kami di dalam menyambut. Mewakili ding kopi paste Bu Sulis Sahibul Fat dan terus titipan Mbak Titik ya. Oh nggih. Disampaikan. Oh nggih. Ya, ini teman-teman titipan dari Mbak Titik, mohon doa dan restu, mohon ditambah doa, ditambah surungane, insya Allah nanti tanggal berapa Mbak Titik? 24-25 Mei 24-25 Mei beliau tindak untuk ziarah ke Mekah dan Madinah. Seperti itu, jadi tadi beliau sempat menghilang karena ternyata ada undangan untuk manasik. Mudah-mudahan nanti Mbak Titik diberi kelancaran, diberi kesehatan, diberi kecukupan beribadah di sana, kemudian dengan haji yang mabrur, dan semoga tetap ada rezeki untuk kita. Ada rezeki, mudah-mudahan pas di sana itu wajahnya teman-teman itu muncul semua gitu, muncul semua, kami derek di awe-awe seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti kita juga bisa. Saya kira niku mawon. Saya juga mau titip sama Mbak Titik, apabila nanti ke tanah suci kami titip mohon didoakan teman-teman Paperta 90 tetap konco salawase dan diberi kesehatan dan kesuksesan. Itu sudah kan? Sudah. Kalau mau nyanyi boleh, ini ada. Ampun, matur saya tak upacara saja nanti. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Ella. Ya, luar biasa tadi pesan-pesannya. Kita doakan Mbak Nur Titik yang mau berangkat haji, kita doakan lancar, bisa menjalankan rukun-rukunnya dalam jadiah yang mabrur, Allahumma amin. Dan kita semua yang di sini mungkin nanti suatu saat bisa menyusul ke sana. Amin. Amin. Kita lanjutkan, saya sing lanang ganti. Sing atuh omahe kok kene sapa? Pak Bumi Ayu. Pak Slamet Bijil Sutarto, monggo. Ini Pak Slamet itu ini. Saya melihat kok brewoknya hilang itu ditaruh mana gitu loh. Kemarin itu brewoknya luar biasa. Ada tekan kene cucuk lho ngomong berlingkuh terus. Ini rencana mau naik haji. Monggo Konco-konco adil kan ngapak nih. Kita kemarin kan sudah ke tempatnya Pak Slamet.
alhamdulillah itu acaranya sukses dan sekarang kan ada di Magelang. Ini ada rencana besok itu kita ke timur, belum pernah ke timur. Coba nanti yang ada ke timur kita ke sana. Monggo untuk pesan-pesan dari Bapeda 90 untuk Mas Slamet Sutarto binti apa pun. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Amin. Iya, nilai dari Bumi Ayu cerita dulu dari awal. Ya, tadi pagi subuh santai setelah sholat subuh dikukai istri saya malah tadi. Dibuka apa? Dibuka apa sih ke? Kemudian jam 5 itu sekitar setengah 6 lah, setengah 6 cabut ya mendengar bahwa kemarin itu ada informasi untuk kumpul di Magelang. Kemudian saya semangat melihat list teman-temannya juga, terutama Ella itu. Ketemu Ella, waduh ya ketemu Ella dan lumayan gitu senang ini. Dan teman-teman yang lainnya, akhirnya bisa ketemu teman-teman yang kira-kira katakan saya agak lupa sedikit ya, terus di grup ada Mbak Siti dan Mas Reza semangat juga tambah Darsi sing mulai rada rada metik tuh ya, rada metik ini kan manual, lagi metik. Iya, sekarang bisa berubah ya, bukan pakai manual lagi, bisa mulai metik. Sing ngajari metik itu Mas Rizal nular ning Darsi, nular ning ya itu yang pasti saya senang ya, yang namanya pertemuan dengan teman-teman berarti benar-benar cerita tentang sejarah saat itu ya, ketone berapa 10 tahun lebih tua tapi saya insya Allah masih tetap semangat muda ya, aja ngomong tua lah yang risih tua yang dimana muda. Iya, kadang orang terima tahun wis tua muni ya Mas Reza, kayak orang terima saya. Sing orang terima gue berarti yang mendengarkan bukan yang diucapkan bukan. Ya, intinya biar saya juga berpikir untuk apa yang langkah-langkah apa yang sudah saya lewati zaman itu tahun 90 sampai tahun 2025 berarti pirang tahun umurnya sepiro jenengan yuswanipun sampun pinten Kang Mas? Ya kayaknya masih 39. Oh, turane sungan ngitung ya. Iya, sungan ngitung ya, itu intinya saya tetap berbahagia. Katanya bahagia itu mudah ya, udah ketemu teman saja itu sudah bahagia ya, tidak mahal ya, sehingga katakan kalaupun saya tidak hadir, hati kecil tetap hadir, tetap amin, hati kecilnya tetap. Jadi kemarin pas saat saya WA dengan Joko Dolog lah, saya ingatnya Joko Dolog misalnya Nur ya Nur Bantul gitu aja. Jadi nek makan di korek apa jadi? Dong tundang pak ya kayak ketuan. Jadi suka Jil seneng, Mat seneng gitu. Jadi kayak pak, aduh, yang ketuan. Kaya kowe iki aja kiri kok. Kaya ra duwe anak kaya kowe sudah dipak ya. Yang penting saling berdoa ya, semoga katakan teman-teman semuanya itu ya semangat sehat, semangat sukses, semangat yang lainnya. Terus biar tahun depan juga bisa ketemu lagi. Kalaupun pengen refreshing ya kayak saya berarti dari Bumayu ke sini jauh, sudah jalan-jalan. Intinya itu ketemu saja, misalnya kok ada di Purworejo misalnya ya sambil jalan-jalan ke Purworejo. Intinya itu. Kalaupun ada di Jawa Timur misalnya Abohmen. Nah ya dua-duanya ya. Plus. Berarti melangkah sambil melangkah. Kalau misalnya diadakan di luar Jawa pripun? Aduh iya. Kalaupun di luar Jawa kudu duwe kasing lumayan ya. Minimal ada kas ya. Karena teman kita tuh banyak yang di luar Jawa, Pak Bos. Oke ya, nanti dipersiapkan. Itu juga dari bagian dari Bapeda 90. Minimal tetap dikondisikan ya, mudah-mudahan katakan khas dari apa namanya
pergumulan ini lebih banyak, mudah-mudahan bisa di-backup itu. Kalaupun tidak ya mesti ada rencana. Ya, minimal misalnya rencana ke biasanya tetap terjadi, pasti terjadi. Yang penting semangat sehat. Ya, berkumpul ke jadi jerene kayak menambah apa namanya, ya menambah umur katanya semacam itu. Mudah-mudahan demikian. Rumah sapa yang mulang deh. Ya gitu kira-kira karo muridé. Oh Pak Guru ya. Pak. Iya. Benar ya. Udah ben heran kok sampe dadi guru iso diulang apa? Doni sekolah ayo Pak Guru niki kene ora ana Pak Guru. Kita aduh. Nah kene dadi guru ya. Iya. Kalau sekarang itu jadi murid berarti muridnya Joko, muridnya Tarasi, muridnya kasih kolar. Tapi tetap semangat ya Pak Slamet Sutarto untuk kegiatan seperti ini Fakultas 90. Iya, dan kami mengharapkan dukungannya nanti kalau setelah ada kegiatan-kegiatan yang lain. Oke, iya, saling berdoa untuk kemajuan semuanya. Ini saya promosi nanti kalau suaminya jenengan pengen murai batu ada di sini, jadi pusatnya di sini. Kalau yang di sana yang penggemar murai batu, tempatnya pusatnya Purwokerto ada di sana. Kalem baik kalem. Yang penting yang laki-laki itu semuanya punya manu, kita tenang baik. Manunya juga ganas-ganas ya. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk Mas Slamet Sutarto. Luar biasa dari jauh tapi silakan ngomong sebentar ayo dong. Ini luar biasa. Mungkin mana masalah herbal supaya kita bisa sehat kembali. Mungkin ada silakan yang mau menanyakan. Contohnya ada sikil kuah nyeri itu kudu dikapake Mas Bang. Kan dungkule saya udah kadang udah ngeluh-ngeluh itu loh Pak. Kalau di resep apa ngono lho. Kalau di grup itu kan banyak yang tanya. Sekarang mumpung ada orangnya. Ada orangnya. Ning arep pijet engko bariki saiki. Itu bisa. Daripada yang grup terus Japri weruh-weruh bojone, ayo Japri sapa? Ini tetap ada keluar semuanya ibu-ibu, ada yang dengkule linu. Ya. Betul Mbak Siti ya, kan guyang-guyu wae. Ayo Mas, pasir sini. Ayolah sayang. Pak Geren lho. Ayo. Ah ngono ku lho. Monggo. Bagus yo. Ayo niki. Untune sih hukum ngono kuwi. Ya. Monggo Pak. Ya. Masih lucu. Oke, ngobrol sedikit kiat-kiat sehat ya. Si kiat-kiat umur-umur seperti ini loh. Ini kan umurnya udah rentan kesehatan. Kui untuk antisipasi ini gimana? Kalau makan sate oke. Ada cara-cara sehat yang paling sederhana. Enggak mahal ya Pak? Enggak mahal. Sederhana dan tidak mahal ya? Iya. Itu bermanfaat sekali. Untuk usia kita itu sudah 50 ke atas ini jelas. 50 ke atas ya. Tapi ada kiat-kiat sehat yang paling sederhana. Itu mulai dari olahraga. Olahraga satu ya, olahraga. Terus olahraganya yang gimana Pak? Nah, push up, apa lari, apa renang, apa senuluk, apa iya gitu, apa terbang, apa terjun, apa gimana? kalau saya membaca referensi di hadis itu ya, itu ada cara-cara sehat menurut Rasulullah. Jadi Rasulullah itu kan orang yang paling sehat di dunia. Contoh paling sehat itu siapa? Rasulullah. Jadi Rasulullah itu tidak pernah sakit. Kita tuh sering sakit ya. Jalan sebegitu sudah pilek. Ada resep sederhana aja, tapi ada resep olahraga. Olahraga jalan pagi. Jalan pagi? Iya. Habis subuh itu jalan nggak perlu rorok sampai mengurus keringat ke problem, nggak perlu. Nggak perlu ya, pokoknya santai gitu ya Pak. Iya, tapi ada olahraga jalan kaki. Terus pulang makan soto gitu. Ya. Tapi nanti bapak-bapak ibu coba olahraga jalan kaki. Jalan kaki ya.
jalan kaki sekitar 30 menit. Tiap pagi. Jalan kaki saja. Santai, tapi nggak perlu lari. Nggak usah. Ya nyeker lah. Nanti olahraganya tuh nyeker. Nyeker gitu kan. Jalan kaki sekitar 30 menit. Di waktu pagi hari. Kenapa kau harus pagi, kok nggak sore, kok nggak malam? Pada waktu pagi hari setelah subuh itu kandungan udara, kandungan U3 atau ozon itu tinggi. Nah, pada saat itu ada pengaruh ke tubuh ya, bisa untuk mendetoksifikasi. Jadi ada racun-racun yang ada dalam tubuh bisa tereliminasi melalui olahraga sederhana. Jadi olahraga jalan kaki saja. Yang baper tarano ilmu nih ngomong ini. Mungkin sirun sih. Jadi bangun pagi olahraga. Ya. Selain olahraga itu ada juga. Kalau untuk makan gimana untuk makan? Makan itu kudu sing enak apa kudu? Yang sudah di situ nanti gantian. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Papertas 90 UMJ mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.